Aloha, balik lagi di channelku Roni Artono Putra. Aku udah lama ya nggak upload ya. Kemarin udah sekitar 2 sampai 3 bulan nggak upload, sekali upload kritik pemerintah gitu. Tapi emang gimana ya, pemerintah emang seperti itu. Kalau menurutku apa ya, itu bukan sebuah kesalahan ya. Karena Kominfo juga berada di pihak yang gimana ya, ingin melindungi data, dan juga kalian tahu sendiri bahwa apa ya, kita masyarakat Indonesia itu mencari uang lewat PayPal, Steam dan lain sebagainya, dan alhamdulillahnya PayPal sudah dibuka ya. Itu karena mungkin we need PayPal, dan PayPal juga udah besar, makanya kalau negara bikin aturan itu ya tidak lihat dulu ya, karena kerugian dari PayPal yang diblokir beberapa hari itu bisa sampai triliunan, bahkan lebih ya, miliaran bahkan triliunan. Tapi aku nggak bahas tentang kebijakan pemerintah ya. Sebenarnya kebijakan pemerintah apakah bagus gitu loh ketika membuka PayPal? Enggak juga gitu loh, karena mereka menutup itu ada sebuah kesalahan, membuka juga seharusnya memperbaiki kesalahan tersebut. Artinya ya mereka nggak melakukan apa-apa gitu loh, malah terlihat tidak melakukan banyak hal. Jadi aku nggak bahas tentang pemerintah karena memang aku tidak mau mencampuri urusan pemerintah ya. Sudah, pemerintah biarkan mereka bekerja untuk mensejahterakan kita, yang jelas diriku sendiri. Kali ini aku akan membahas tentang pay letter. Apalagi kalian nih yang mungkin setiap pakai e-commerce kayak Tokopedia, terus Shopee, terus apa lagi ya, kayak Gojek, itu pasti ada yang namanya pay letter, kayak Shopee pay letter, terus OVO pay letter, GoPay letter dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa sih? Jadi kalian pasti akan bingung ya, apa sih pay letter gitu ya? Apa itu pay letter? Jadi pertanyaannya cukup simpel. Apa itu pay letter? Jadi pay letter itu adalah ketika kalian ya dapat barangnya dulu, lalu bayarnya belakangan. Dari pay letter, bayar belakangan. Karena kebijakan di Indonesia ini ya, istilahnya pay letter itu digunakan untuk orang ya, digunakan untuk orang yang kaum menengah ke bawah. Kalau kaum menengah ke atas itu pakai kartu kredit ya. Kartu kredit, karena pembikin kartu kredit ini kan sulit ya, bikin kartu kredit itu sulit banget karena harus ada KTP, terus NPWP, rincian pekerjaan, terus ada rincian gajinya, terus pengurusannya itu memakan waktu yang lama. Yang itu dipermudah dengan adanya pay letter. Pay letter ya cukup verifikasi KTP, udah sejak tanggal 6 sampai tanggal 10 itu Anda harus bayar barang yang udah Anda beli selama 1 bulan, dan itu limitnya juga kecil ya. Pay letter itu sekitar di bawah 5 juta. Kalau kartu kredit itu bisa sampai 5 juta sampai 10 juta, bahkan lebih ya, tergantung pendapatannya orang tersebut. Jadi sebenarnya pay letter ini bagus gak sih ya? Kalau aku sendiri melihatnya pay letter ini ya tergantung orangnya. Kalau misalnya Anda bergerak di suatu bidang industri dan Anda menjual barang yang Anda beli, pay letter ini sungguh mengenakan ya. Dan itu sudah terjadi di apa ya, kayak lembaga-lembaga akuntansi dan juga lembaga-lembaga yang lainnya, terus pertokoan. Terus kalau kalian mendapat pelajaran akuntansi itu kan ada nota apa itu, bayar belakangan N2 per N kurang dari 30 hari. Dan itu menurutku ya, kalau misalnya Anda membeli sebuah produk kayak kaos terus Anda jual lagi, kan Anda hanya memanfaatkan promo agar itu bisa menjadi uang, dan itu juga bisa digunakan lagi. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda menggunakan pay letter dan Anda digunakan untuk konsumtif lagi. Intinya adanya pay letter itu membuat orang menjadi lebih konsumtif. Yang semula gajinya 5 juta hanya membeli dengan 1 juta, hanya dengan itu keinginan mereka terpenuhi, dengan adanya pay letter bisa sampai 1,5 juta. Dan itu juga menjadi sebuah polemik ya dengan pay letter ini. Tapi yang menjadi polemik adalah ketika nama kita di pay letter dan kita sudah lama apa ya, kayak enggak membayar, itu akan memblacklist nama kita. Kayak blacklist, terus ada bahaya banget sih pay letter. Tapi kalau menurut dari sisi agama itu kan seperti hutang piutang ya. Jadi mungkin lebih baik tidak menggunakan pay letter itu.
Untuk industri yang kecil menengah mungkin peleter itu cukup membantu, cukup ya, bukan berarti membantu banget. Peleter itu kan ya tidak terlalu membantu sama sekali, karena kita dididik untuk lebih konsumtif dan kita dididik untuk membeli sesuatu hal yang kita mampu. Seperti contoh misalnya gaji Anda kita ambil UMR lah, UMR Jember Surabaya aja dah 4,5 juta. Surabaya UMR-nya 4,5 juta sekitar segitu, dan Anda bisa hidup dengan uang seperti itu. Tapi dengan adanya peleter mungkin Anda akan nambah 500.000. 500.000 itu cukup besar loh Pak, 10% lebih loh dari 4,5 juta, dan Anda misalnya punya tagihan 500.000, itu 10% lebih, dan Anda berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja. No, itu tidak selamanya benar ya teman-teman, karena beban kita, pengeluaran kita yang semulanya hanya 4,5 juta, ya mungkin bisa nabung dikit-dikit lah ya. Misalnya hanya, nggak mungkin lah 4,5 juta itu dibuat semuanya, ya mungkin 3 juta sampai 4 jutaan lah ya, masih bisa nabung 500.000. Tapi dengan adanya peleter Anda lebih konsumtif lagi, dan Anda bikin pusing lagi makanya gaji akan cepat habis dengan menggunakan peleter. Ya sistem ini juga istilahnya sebuah peluang usaha yang digunakan gitu ya, peluang usaha untuk beberapa penagih. Namun juga ada sisi gelapnya peleter sih kalau kita nggak bisa bayar, kayak kita ditelepon kayak rentenir gitu. Tapi ya kalau yang telatnya sampai berlebihan, tapi kalau masih di bawah dengan OJK, saya pikir peleter itu juga masih aman gitu aja sih. Terus peleter itu kayak gimana ya, saya sebenarnya pernah mencoba peleter, satu kali, dan itu bikin saya pusing, karena saya itu waktu itu cuma beli pomade lah ya, pomade harga 50.000, dan itu pakai peleter sekali-sekali coba-coba, dan hasilnya juga 50.000 untuk barang di awal. Itu mungkin bagus, mungkin happy di awal, cuma di akhir juga agak ngenes juga ya, kenapa gue beli pomade harga 50.000 dan itu pakai peleter gitu loh, kenapa gue nggak langsung beli aja gitu loh. Itu kayak kita hanya melakukan pembayaran di belakang gitu ya. Sama juga kayak cicilan gitu ya, cicilan cuma kalau cicilan kan kita 12 bulan sekali setiap bisa 6 bulan, 6 kali bisa 12 kali cicilan, dan itu juga bikin pusing juga. Kalau meskipun Anda memiliki pendapatan tetap, dan kalau Anda menggunakan peleter itu bisa juga sebulan Anda gaji Anda dengan terkuras gitu ya, misalnya 4,5 juta gajinya, terus ambil peleter 500.000, gaji Anda tinggal 4 juta. Jadi itu juga akan sulit juga untuk dihindari, karena misalnya sudah ketagihan gitu. Banyak banget yang udah ketagihan kayak peleter dan judi online, terus kripto, terus NFT, terus forex. Banyak banget hal-hal yang bikin ketagihan di dunia ini, dan itu gunain uang semuanya gitu. Tapi tidak dengan survei online ya, tapi di survei online itu benar-benar bekerja. Anda harus bekerja kayak survei online, kayak Atapul, terus survei time dan sebagainya. Tapi dengan adanya survei online ini kalian terbantu nggak sih? Kalau aku sih enggak terlalu terbantu ya, karena capek juga survei online ketika Anda menyelesaikan 30 menit survei online dan hanya dapat $0,5 gitu loh. Tapi I think bisa nambah dikit lah ya. Teman saya, kalau saya pribadi saya lebih ke yang lainnya ya. Kalau survei online tiap hari itu paling ya maksimal cuma dapat $2. $2 itu cuma 28.000 ya. 28.000 itu satu hari. Kalau itu pun itu udah menghabiskan banyak waktu kita gitu, dan kita bisa menggunakan untuk aktivitas lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang gabut ya gunain survei online aja. Tapi teman saya juga bisa sebulan juga sampai 10 sampai $50 sampai $60 kok bisa. Cuma ya gitu, harus gunain banyak waktunya dan banyak panel serta banyak akun, banyak HP juga. Kalau cuma satu HP satu akun itu juga akan susah ya, karena memang sistemnya kan freelance dan mereka butuh data kita, data responden kita, bukan data pribadi ya, tapi data responden. Mereka tuh gunakan kayak misalnya mau close up, mau
ke konsumen, mereka butuh jasa pendapat, dan itu juga akan meningkatkan daya beli konsumen gitu loh. Makanya Close Up semakin di depan dan lain sebagainya. Itu produk yang melalui survei online itu akan, istilahnya mereka udah riset dulu, udah tahu market pasarnya itu di pendapatan berapa, dan mereka mau mencakup di wilayah mana itu mereka udah tahu di awal. Terus kalau misalnya kita pakai pay letter ya, pay letter ini memang agak-agak berbahaya sih teman-teman. Jujur beberapa orang itu udah terjebak sebagai pay letter gitu ya, karena mereka udah nggak bisa kalau break ini, pay letter itu udah kayak lingkaran setan sih. Ketika kalian udah masuk, dan itu akan terus mengulang, dan kalau misalnya kalian tidak keluar secara secepat mungkin, kalian akan semakin tenggelam di pay letter itu. Ya mungkin untuk bulan pertama mungkin 500.000, terus bulan kedua mungkin naik 510.000, bulan ketiga juga naik lagi, bahkan sampai 1 juta, bisa sampai 60% dari gaji Anda mungkin pay letternya. Karena misalnya kalian sudah terjebak, misalnya 4,5 juta, hilang 500.000 kan tinggal 4 juta. Nah, untuk menutupi 500.000 itu gimana? Kan juga akan repot juga. Jadi gunakan bijak pay letter ini. Kalau misalnya pay letter itu bisa gunakan untuk mencari uang lagi, misalnya kalau pay letter ada promo, gunain aja. Kan juga bisa digunakan untuk reseller lagi, untuk menjual produk itu akan lebih meningkatkan uang kalian. Tapi pay letter bukan untuk berjualan, pay letter untuk menjadi orang lebih konsumtif lagi. Dan itu yang harus kalian tahu. So I stop this video. Thanks for watching. Aloha.